untuk mereview sebuah waduk yang ada di Sukorame. Tepatnya berada di pinggir selatan dari Jalan Raya Sukorame, depan SPBU Sukorame. Nah guys, yang kita bahas hari ini merupakan waduk. Selain menyimpan panorama keindahan dan juga tempat wisata, siapa sangka di setiap ada waduk juga menyimpan sebuah cerita misteri yang tidak kalah hebat. Penasaran? Ayo ikuti saya. Masalah waduk memang begini guys, saya ceritakan jenenge makhluk astral. Makhluk astral itu makhluk gaib. Itu lebih menyukai cenderung tempat-tempat yang terkesannya kumuh, kotor. Nah, dan yang salah satu yang tempat yang paling disukai makhluk gaib atau makhluk astral adalah tempat-tempat air yang mengenang. Nah, salah satunya adalah waduk. Oke, tempat waduk itu memang orang menganggap memang fungsi sebagian waduk itu tempat untuk mencukupi kebutuhan air untuk masyarakat setempat di bidang pertanian. Namun di sisi lain, tempat bermuaranya air atau yang disebut waduk itu juga tempat di mana banyak sekali makhluk astral atau tempat makhluk gaib bertempat di situ. Memang guys, kalau saya ceritakan memang namanya waduk itu kalau kita melihat memang alam kita dengan alam mereka itu berbeda. Karena kalau kita melihat, kita hanya melihat air dan semak-semak bongkar. Tapi bagi mereka alam jin, bagi alam makhluk halus, mereka itu dibalik memang dengan Tuhan memang mereka sudah diberikan alam sendiri untuk beradaptasi melakukan kehidupan. Nah, sebenarnya di alam jin dengan alam manusia itu juga nggak jauh beda ya, hampir sama. Mereka juga ya seperti kita menjalani kehidupan seperti biasa, seperti kita. Namun yang karena jin itu atau makhluk alam gaib itu tak terlihat, itulah yang menjadikan manusia atau seseorang itu menganggap kalau itu spesial atau luar biasa. Padahal intinya itu juga sama, mereka itu juga seperti kita. Kalau jin itu terbuat dari, kalau iblis terbuat dari api, namun kalau jin itu terbuat dari asap. Untuk generasi anak turunnya itu terbuat dari asap. Pertanyaannya begini mas, apakah makhluk halus itu bisa dibunuh? Tentunya bisa. Kalau ketika seseorang atau kita mendapat gangguan jin, terus kemudian kita menggunakan lava-lava suci ayat Tuhan, tandanya apa kalau jin itu mati? Mendapatkan kekalahan dari jin itu berupa kepulan asap. Itulah tandanya kalau jin itu sudah mati. Jin itu juga sama dengan manusia, dia juga mati. Cuma perbedaannya ya satu, usianya itu sampai ribuan tahun, bahkan sampai panjang sekali. Berbeda dengan manusia yang rata-rata mungkin hanya 63 ke bawah atau ke atas. Tapi kalau jin bisa berusia sampai ribuan tahun. Itulah perbedaan antara kita dengan alam gaib atau alam jin. Itu tadi kita berbicara tentang alam jin, alam gaib. Jadi kita perlu mengetahui bahwasanya di alam kita, alam manusia, alam kasar ini ternyata adalah alam lain yang berdampingan dengan kita. Jin itu tempatnya bermacam-macam guys. Jadi dia tuh yang paling disukai adalah satu di tempat air yang mengenang, rawa atau sendang-sendang atau pohon-pohon yang besar, dan atau rumah yang sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Itu akan menjadi tempat yang paling favorit bagi mereka makhluk halus. Nah, sekarang kita melihat dulu sekitar tahun berapa yang silam di Sukorame ini ada seseorang yang Bobo Sunari ya, dia tuh menemukan sosok ular. Ular ini berjenis ular python ya.
Oh, sanca ya? Sanca kembang. Nah, sanca kembang. Yang aneh, ular ini memang tidak terlalu panjang, tapi ekornya agak sedikit pendek ya. Iya, pendek. Nah, ini pendek. Di mana lokasinya? Mari ikuti saya. Oke, saya jelaskan dulu. Di tempat inilah, di depan saya, tempat di pohon pisang. Jenis 5 jenis inilah. Bapak Sunari menemukan ular. Posisinya apa? Melingkar ya? Iya, melingkar. Melingkar di sini. Kalau tidak salah itu waktunya tuh siang, sekitar jam 12, kemudian jam 1, tengah 1 dibawa pulang, diberikan kandang dan masih masih bisa dilihat ya karena waktu itu dengan orang umum juga itu pernah viral juga, pernah menggegerkan masyarakat Sukoreme tentang penemuan ular yang ditemukan oleh Bobo Sunari. Pada waktu itu kawan, jadi Bobo Sunari itu menemukan pada siang jam setengah 1, kemudian jam 1 sudah dibawa pulang, dibuatkan kandang. Nah, pertanyaannya adalah, itu ular biasa ataukah ular gaib? Nah, jadi ceritanya saat ini setelah ular itu dibawa pulang selama 1 bulan diramut gitu, oleh Bobo Sunari, ternyata beliau mendapatkan wisik atau wangsit. Pada waktu itu ditemui seseorang bahwasanya ada satu keluarga, bapak ibu ternyata anak perempuannya tuh ketinggalan ya di sini nih tempat ini. Kalau di alam mereka itu berwujud cantik sekali. Memang waktu itu dia masih menjelma jadi sosok binatang ular ya. Dia hanya berbentuk ular itu, tapi kalau di alam mereka, alam jin, alam lembut, wujudnya tuh cantik, perempuan ya seperti ratu, sangat cantik. Memang keterangannya begini guys, kalau jin itu kalau yang cowok itu biasanya wujudnya buruk mas, itu katanya gitu. Namun kalau yang perempuan, yang cewek itu wujudnya cantik. Itu adalah sosok dari Malwastra. Nah, akhirnya berdasarkan mimpi itulah akhirnya Bobo Sunari mengembalikan lagi ular yang sudah ditemu ya. Sebenarnya itu ceritanya tuh sudah mendapatkan penemuan ular itu sudah viral ya, sampai ke dinas konservasi ya, mau diambil ya. Ternyata dengan Bobo Sunari itu tidak boleh gitu. Kita nggak tahu ular ini ular apa, ternyata benar itu bahwasanya ular gaib. Inilah yang disebut atau orang mengatakan sebagai penunggu waduk Sukoran. Akhirnya dengan Bobo Sunari ular itu dikembalikan. Ternyata ular itu merupakan anak perempuan dari beberapa keluarga atau sekumpulan keluarga yang mungkin di sini ketinggalan nama orang tuanya. Dan dia juga sudah bicara dengan Bobo Sunari, katanya orang tua saya sudah ada di sini, jadi saya mau pulang, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bobo Sunari yang sudah meramut dan memelihara ular itu dengan baik. Kesimpulannya kawan, apabila kita jangan sembarangan membunuh atau menganiaya makhluk Tuhan, baik itu ular, harimau, jin, kalau memang dia tidak membahayakan dengan kita. Bagaimanapun mereka adalah makhluk Tuhan yang harus kita lindungi, kita bisa hidup berdampingan tanpa harus mengganggu. Begitu pula dengan makhluk yang ada jin, diupayakan antara manusia dengan alam jin, dengan lembut, dengan makhluk halus, kita bisa berdampingan tanpa harus mengganggu. Tadi kita sudah berjalan daerah selatan, sekarang saya sudah berada di sebelah waduk paling timur. Kalau kita menjelaskan ya secara bukti kalau waduk ini masih tempat yang disakralkan oleh masyarakat dengan adanya beberapa tempat sebuah sesaji ya. Saya jelaskan, ini namanya takir, kalau wong Jawa ngarani cok bakal. Nah, di sebelah cok bakal ini mesti ada namanya, setiap tempat yang disakralkan itu mesti ada cok bakal ini. Kemudian ada sebuah padi, ini
ini melambangkan kemakmuran dari manusia, simbol dari makanan yang digambarkan ini Mbok Sri ya, simbolnya dari Mbok Sri. Mbok Sri itu siapa? Mbok Sri itu adalah orang pertama yang belajar dari ilmu pertanian. Itu ada 3 orang yang dikirimkan di sebuah pulau untuk belajar ilmu pertanian ya. Salah satunya adalah Mbok Sri. Nah, Mbok Sri ini siapa? Mbok Sri ini adalah seorang cucu dari seorang petapa yang sakti. Dia juga hebat, mempunyai lahir, punya cucu Dewi Sri atau orang Jawa yang ngarani Mbok Sri karena sudah jatuh ke nenek ya, makanya daerah ini Mbok Sri. Nah guys, saya akan jelaskan lagi ya. Jadi yang ada di Waduk Sukorame ini kita bisa lihat ada perbatasan. Jadi pengeruan waduk itu mulai dari hulu selatan ke hulu timur ternyata berhenti di sini. Jadi alat itu nggak berani mendekat ke arah timur ini karena menganggap tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral dan angker. Biasanya kalau sudah tempat itu sakral atau angker, kalau tetap diterjang biasanya akan mendapatkan masalah atau gangguan, mungkin begonya rusak atau orangnya kena apa seperti itu. Nah, masyarakat lokal seperti ini masih mempercayai. Nah, salah satunya yang ada di Waduk Sukorame ini, dulu saya pernah melihat proses pengerukan dengan bego. Ternyata setelah dari selatan sana berhenti di sini, kemudian tidak diteruskan sampai di sini. Kenapa? Yaitu tadi karena mereka punya asumsi bahwasanya untuk tempat wilayah di sini merupakan tempat yang sangat angker yang tidak boleh untuk dijamah atau dikeduk untuk pendalaman sebuah waduk. Oke.